li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuki Ramadan yang ke berapa ya? Ke-7 ya. Yang ke-7 atau ke-6. Ke-7 kalau nggak salah ya. Semoga di bulan Ramadan ini menambah keberkahan kita ya dalam beramal soleh ya, karena di Ramadan itu kan pahala yang ibadah-ibadah pada biasanya itu kan dilipat gandakan ya, bisa menjadi 70 bahkan 100 kali lipat, sehingga tentunya dengan banyaknya bonus yang Allah sediakan, jadi ini kan berupa stimulus dari Allah buat kita, dan kita respon dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita agar kita juga bisa beribadah dengan optimal. Ya, alhamdulillah hari ini kita memasuki pasca UTS ya. Jadi materi-materi pasca UTS ini seperti yang Bapak pernah sampaikan sebelumnya, kalau pra UTS itu lebih ke administrasi, maka pasca UTS ini kita akan lebih ke hukum ya, karena hukum nama mata kuliahnya kan hukum administrasi ya, perencanaan. Bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana administrasinya. Kebetulan memang materinya diminta administrasi terlebih dahulu, baru kita masuki hukum. Secara filosofis ya, ini berkaitan sekali dengan tugas-tugas kita ya di perencanaan. Kalau Anda tugas tendernya dikerjakan dengan baik, setelah itu Anda udah deal tender gitu ya, asumsikan deal dengan pemerintah untuk pengerjaan tugas RDTR di kawasan tertentu. Setelah itu udah dikerjakan tendernya, dikerjakan proyeknya sampai selesai laporan akhir. Disitulah output dari konsultansi RDTR itu, pertama jelas ya laporan akhir gitu ya. Yang kedua naskah akademik, itu udah pasti include di dalamnya. Yang ketiga adalah rancangan perda, ranperda. Walaupun semenjak adanya OSS ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan, maka untuk RDTR itu tidak lagi menjadi pembicaraan di DPRD ya, tapi cukup peraturan kepala daerah saja. Jadi cukup pergub, cukup perbub ya, atau perwali. Setelah itu asalkan proses-prosesnya sesuai dengan asas-asas yang diterima di DPR. Jadi audiensi tetap, tapi bukan menjadi sebuah persyarat. Memang rada memaksakan ya, katanya kita demokrasi gitu ya. Tapi untuk sekarang ini sangat powerful sekali, apalagi ketika kursi DPR RI dengan yang menempati di posisi eksekutif itu memiliki visi yang sama. Jadi semua kebijakan yang sudah dicanangkan oleh eksekutif itu gampang sekali lolos ya di DPR. Mau ada yang walk out atau yang tidak setuju itu minoritas. Mungkin hanya sekitar 10-20% ya saat ini yang memang posisinya sebagai oposisi di pemerintah. Nah, sehingga alhasil keputusannya seperti itu di Undang-Undang Cipta Kerja untuk percepatan investasi, maka mengorbankan tanda kutip ya sedikit demokrasi ya. Oke, Bapak akan coba share materinya. Bentar ya. Jangan lupa ya tugas tendernya ya dicicil dari sekarang. Nanti Bapak akan bikin submission untuk pekan yang akan datang, harus mulai submit paling tidak buku 1 gitu ya.
buku 2 usulan teknis mungkin rada lama, tapi progresnya tetap bisa disubmit. HP. Yep. Udah kelihatan ya? Nutup ini gimana? Oke. Kita masuk ke bagian hukum ya. Ini kurang lebih outline yang akan kita bahas beberapa pekan ke depan. Mungkin Bapak dan Bu Nia hanya mengisi sampai pertemuan keempat dari setelah UTS. Setelah itu Anda akan melakukan presentasi tender. Walaupun kalau tahun kemarin Bu Nia ada request ya. Jadi ada satu materi lagi tambahan mengenai beberapa simulasi. Jadi waktu efektif buat presentasi cuma 2 pekan. Jadi sebagian dibuatkan videonya, sebagian lagi ada yang ditunjuk presentasi. Jadi siap-siap aja ya semua kelompok untuk presentasi. Hari ini mungkin paling tidak nama ya, sama pekan ini paling tidak nama perusahaan udah oke, confirm. Sama yang kedua buku 1 ya, diharapkan udah selesai. Jadi alokasi waktu untuk mengerjakan buku 2 itu, Ustek itu lebih banyak. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya. Nah, ini adalah outline-nya. Kita hari ini akan bahas mengenai hal-hal yang mendasar terkait dengan hukum. Ini yang namanya teoritis, rada-rada pusing sedikit ya, karena banyak yang abstrak ya. Ini kan kumpulan-kumpulan temuan dari orang-orang kita ya terdahulu mengenai hukum. Yang kedua, kita akan memahami tentang fungsi, peran, dan sumber-sumber hukum. Bagaimana dari setiap sumber hukum itu perilaku kita atau sikap kita terhadap hukum harus seperti apa. Nah, itu kita harus pahami juga. Yang ketiga, nah ini udah mulai nih. Bagaimana produk-produk perencanaan kita ganti menjadi produk hukum. Karena kalau kita menyusun RDTR itu kan laporan tebel ya. Siapa yang mau baca laporan kita? Dan pasti banyak sekali bahasa-bahasa yang barangkali sangat subjektif ya. Sangat subjektif keilmuan kita. Nah, bagaimana bahasa-bahasa itu disederhanakan dan menjadi bahasa yang baku dalam bahasa hukum. Mungkin yang awalnya bisa 1000 halaman dipres menjadi hanya 100 mungkin atau 200 halaman gitu ya. Tergantung. Jadi mereka di Fakultas Hukum kan diajarkan bagaimana drafting muatan-muatan hukum ya. Bagaimana agar bahasanya fix ya, tidak bersayap, tidak multitafsir gitu ya. Nah, ini yang nanti akan sedikit kita bahas mengenai legal drafting di pertemuan berikutnya. Paling tidak Anda bisa mengambil satu teks gitu ya, terus diterjemahkan ke dalam legal drafting sebagai bagian dari exercise ya. Walaupun kita bukan jurusan hukum ya, bukan orang fakultas hukum, tapi paling tidak kita paham, oh begini ya ternyata cara berpikirnya orang fakultas hukum gitu ya. Membahasakan dari legal, dari dokumen naskah akademik ke legal drafting. Seperti itu kurang lebih outline-nya. Hari ini kita bahas mengenai pengantar ya. Apa yang dimaksud dengan hukum? Kalau kita melihat dari beberapa definisi, salah satunya ini dari Utrecht. Jadi Utrecht menyampaikan bahwa hukum adalah himpunan ya, atau sekumpulan petunjuk-petunjuk hidup. Jadi kan kalau petunjuk berarti arah ya, dia mengarahkan sesuatu, dia
kayak semacam kayak kalau Al-Qur'an itu kan sama juga ya, isinya adalah ayat-ayat ya, petunjuk-petunjuk juga itu ya. Beda ya. Nanti kita akan bahas ya, apa bedanya norma hukum dengan norma agama ya. Jadi hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, isinya apa? Ya perintah-perintah dan larangan-larangan. Gitu. Itu jelas sekali. Kalau di Islam kita diajarkan mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita berusaha untuk menegakkan kebaikan gitu ya, dan juga mencegah dari kemungkaran. Ini hampir sama kan. Ada isinya, ada yang diperintahkan yang harus kita kerjakan, ada yang dilarang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, kita akan bahas. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan publik, untuk kepentingan bersama. Gitu. Yang goals-nya adalah tertib ya, mengatur tata tertib, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Jadi kalau ada sebuah peraturan yang membuat gaduh, yang membuat itu tidak tertib, maka ada tahapan-tahapan yang salah, mungkin yang dilewati. Nah, salah satu simbol tidak tertib apa ya? Banyak demonstrasi ya, banyak protes dan sebagainya. Dan itu akan sangat terasa ketika di zaman sekarang ini ya, di zaman medsos yang luar biasa ya. Hari ini diberitakan, mungkin besok udah sampai Papua ya. Gitu. Teknologi komunikasi kita udah sangat bagus sehingga idealnya lebih sensitif ya. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai mau oleh pemerintah, oleh kiai-kiai gitu ya, itu harus hati-hati. Gitu. Kalau nggak hati-hati, ya gampang viral. Wah, gampang dijelek-jelekan gitu ya. Dan susah juga ya kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran saat ini kan relatif. Bahkan ada yang meneliti mengenai kebenaran itu, bahwa di zaman sekarang itu kebenaran salah satu yang susah kita peroleh. Bahkan kebohongan yang berulang-ulang, dia bisa menjadi sebuah kebenaran. Iya nggak? Di zaman sekarang nih, misalkan siapa nih? Nevlin ya, misalkan Nevlin bikin ya postingan gitu ya. Postingannya sederhana gitu ya. Kalau gajah itu warnanya kuning, misalkan ya. Terus si Nevlin ini dia udah bersepakat gitu ya dengan sekitar 1.000 temennya, menyepakati bahwa gajah itu warna kuning. Dia sounding tuh ke sebuah daerah yang nggak ada sinyal, yang nggak ada gajah di situ. Dan itu kan gampang sekali. Oh iya, bener, bahwa gajah itu warna kuning gitu. Karena emang nggak ada buktinya kan, gitu. Kalau mau warnain aja sendiri kan kuning gitu. Tapi kan realnya nggak ada gitu ya, gajah warna kuning itu ya. Ini sempat terjadi cukup panas ketika pemilihan presiden ya. Presiden yang Trump dengan Clinton waktu itu ya. Sempat ada analis media, analis politik gitu ya. Dia menuliskan bahwa ada teori ya, teori hampir sama tuh, kebohongan yang berulang-ulang dia menjadi sebuah kebenaran gitu. Jadi itu luar biasa tuh upaya Trump agar mengkonfirmasi ke masanya ya, ke warga-warga di sana bahwa ya pendapat dia tuh nyeleneh, pendapat dia itu radikal tapi kok kayak bagus ya gitu loh. Kok kayak rasional ya. Akhirnya terpilih kan ya. Trump itu menjadi presiden Amerika. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, akhirnya kebenaran menjadi susah kita cari ya. Makanya ada beberapa yang menulis, sekarang di zaman era teknologi informasi, kebenaran menjadi susah, crowded sekali, validasi kebenaran itu, saling klaim ya, yang paling benar, dan akhirnya balik lagi, yang originalitas itu muncul dari apa? Dari agama. Jadi nanti ada satu era di mana spiritualitas itu menjadi modal satu-satunya untuk ngecek kebenaran.
Karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya kan, kecuali dengan mata kepala kita sendiri ya, di kehidupan nyata. Bagaimana kalau nanti di eranya metaverse ya, di mana kita bisa bikin rumah virtual, kita punya anime sendiri gitu ya istilahnya di dalamnya. Apalagi seperti itu ya, kebohongan banyak sekali bisa ini. Menggiring massa tuh gampang gitu ya. Asalkan kita bisa memilih teknik komunikasi yang bagus ya, yang mengena gitu ya, sehingga orang mau ikut ke kita gampang kan. Nah, oke, ini balik lagi. Jadi ujung-ujungnya adalah tertib ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak tertib, banyak demo, banyak protes, berarti ada satu yang salah tuh. Bisa jadi prosesnya gitu ya, atau memang orang-orang yang memutuskan ini dia nggak punya kapabilitas ya. Di Islam sendiri kan jelas ya, janganlah engkau memberikan sebuah urusan kepada yang bukan ahlinya. Jadi harus ke yang ahlinya gitu. Kalau misalkan bukan ke ahlinya ya susah gitu ya. Ya, kita lihat aja sekarang profil DPR kita ya. Itu berapa persen mungkin orang yang sesuai linear dengan pendidikannya. Kalau misalkan banyak yang dari kalangan komedian atau artis masuk, boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi dia udah siap belum? Udah di training belum ya? Udah memahami belum dari hulu ke hilir permasalahan di komisinya? Jangan-jangan terlalu mengandalkan stafnya sehingga dia hanya menjadi kayak kayak apa ya? Kayak sound system, kayak amplifier lah gitu ya. Jadi yang ngomong mah orang lain sebenarnya, yang ngebisiknya orang lain, dia aja yang akhirnya keras gitu ya, menyuarakan. Ya ini kan kacau juga kalau seperti ini ya. Harusnya gaji stafnya harus lebih besar itu daripada gaji DPR-nya. Oke, jadi itu kurang lebih ya. Yang namanya hukum itu idealnya salah satu simbolnya tertib. Jadi kalau misalkan dia tidak tertib, maka ada suatu masalah itu di dalam hukum itu. Nah, fungsi dan tujuan hukum. Nah, fungsi hukum buat apa? Nah, tadi kita udah bahas ya. Hukum itu fungsinya kita menciptakan tata tertib masyarakat yang baik. Baik berupa apa? Pertama, sikap atau perilaku. Ya. Sikap perilaku ini kan berkaitan dengan cara ngomong kita gitu ya, berkaitan dengan gestur ya, komunikasi kita, itu kan sikap ya. Atau maupun tata tertib dalam perbuatan dan tindakan. Itu sebuah activity kita. Udah kata kerja gitu ya kalau udah masuk ke situ. Jadi satunya ucapan gitu ya, atau bahkan masih dalam niatan, satu lagi udah bertindak gitu ya. Bagaimana menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan juga damai. Kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat terdapat dalam bisa agama ya. Itu jelas ya, agama mengatur agar masyarakat itu bisa tertib kan ya. Bagaimana di dalamnya berisi aturan-aturan agar kita bagus ya hablum minannasnya, kita silaturahim, kita bertetangga bagaimana diatur, kita dalam berbangsa juga seperti apa diatur. Kebiasaan juga ada ya. Kebiasaan contohnya apa kira-kira ya? Kebiasaan tapi tidak masuk dalam adat istiadat. Contoh kebiasaan, ada yang tahu nggak? Yang paling sering ditemui ya. Misalkan di Singapura misalkan ya. Kita bilang mengenai buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya gitu. Nah, ini apakah dia merupakan kebiasaan seorang atau itu sebenarnya bisa di-create gitu ya, agar mereka tuh membiasakan itu. Kalau kita mau membuat orang Indonesia itu taat dalam membuang sampah ya dikirim aja ke Singapura gitu ya. Sehari juga bisa langsung berubah itu ya. Karena memang sangat ketat sekali peraturan-peraturannya.
Tapi yang dimaksud kebiasaan sini adalah memang yang sudah disepakati tanpa ada sanksinya, tapi kita menganggap bahwa itu merupakan yang paling benar gitu. Contoh selain buang sampah sembarangan apa? Buang sampah pada tempatnya apa? Antri misalkan ya. Nah, antri juga sama tuh. Siapa yang nggak suka antri? Gitu ya. Siapa yang setuju kalau tidak ada antrian? Kayaknya nggak ada ya. Semuanya setuju kalau itu ada antrian. Karena bicaranya adalah hak ya. Oh, saya lebih berhak daripada Anda karena saya lebih dulu gitu ya datang. Tuh. Pas ngantri di toilet, misalkan Hasan Syukur nih. Hasan Syukur lagi ngantri gitu ya di toilet tempat olahraga gitu ya. Nggak taunya dari belakang ujuk-ujuk masuk ini ke depan nyerobot gitu ya. Kesel nggak tuh? Kesel ya? Kesel nggak Hasan? Enggak ya, Hasan mah orang baik hati ya. Namanya juga Hasan, orang baik. Hasan mah orang baik gitu kan. Tapi kan mau sebaik apapun dalam hati kita kesel gitu ya. Ini kok orang ujuk-ujuk gitu ya. Akhirnya keluar kamar mandi dipelototin ya. Gimana ngantri dong gitu ya. Kira-kira ngantri diatur nggak? Kalau misalkan kita nggak ngantri, kita kena ini nggak denda masuk penjara? Enggak ya. Nah itu adalah kebiasaan ya. Ini kebiasaan. Terus ada adat istiadat. Adat istiadat contohnya di mana ya? Di Bali ya. Di Bali tuh ada satu culture di mana kalau seseorang dia tuh punya utang ya, dan utang ini maksudnya kredit ya, dia kredit buat bisnis terus dia belum bayar, udah jatuh tempo gitu ya. Tapi pas di jalan itu dia lewat tuh. Wah, ini orang punya utang nih. Itu ditabuhin gendang. Dong 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 gitu ya di depan rumahnya. Itu menandakan sanksi sosial ya kepada yang bersangkutan. Karena tidak aware, tidak taat, tidak disiplin dalam membayar hutang gitu. Itu ada tuh di salah satu budaya yang ada di Bali ya. Banyak sebenarnya kalau kita gali ya, bagaimana di Papua punya local wisdom sendiri ya, bagaimana cara menjaga hutannya, di Kalimantan, di Aceh, misalkan di Padang, dia punya kebudayaan sendiri ya. Tujuan hukum, ini menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah penyusunan pengaturan masyarakat secara damai. Jadi keywordnya selalu tata tertib damai, tata tertib damai. Jadi kalau misalkan belum adanya tercipta kedamaian atau tata tertib di dalam berbangsa, maka hukumnya nggak berjalan ya. Mungkin proses penyusunan hukumnya yang keliru gitu ya. Terlalu mengklaim paling benar tapi ternyata gagal mengkomunikasikan. Dibantah dengan dalil-dalil yang mungkin lebih benar gitu ya daripada yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tapi rezim kita kan sekarang ini lata ya. Ini kok jadi banyak mengkritik pemerintah. Nggak apa-apa ya, karena momennya itu sekarang pas banget gitu ya. Karena banyak berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Lahirnya undang-undang Cipta Kerja ya. Omnibus Law itu sifat ya atau tools aja, metode. Tapi undang-undang Cipta Kerja itu adalah produk hukum ya. Gitu. Kita lihat sekarang pemerintah kita tuh lata. Lata gimana, Pak? Lata, ya udah saya bikin peraturan nih, udah disepakati presiden, eksekutif ya, dengan DPR. Ini kan udah harga mati nih. Kalau udah dua-duanya sepakat, diundang-undangkan lah itu masuk. Ternyata ada konflik, ada yang nggak setuju. Nah kalau yang nggak setuju itu, latanya gini, ya udah silakan aja gugat ke MK atau gugat ke MA ya, tergantung ya levelnya. Apakah dia itu peraturan daerah atau levelnya undang-undang. Kalau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu ke MK. Tapi kalau menguji perda relevan nggak dengan undang-undang tertentu itu ke MA, Mahkamah Agung. Ya silakan, kita kan negara demokrasi katanya, kita negara hukum. Kalau misalkan ada yang nggak sepakat silakan tempuh jalur hukum. Jadi seolah-olah cara kita tuh cara ala-ala pemadam kebakaran ya.
biarin aja terjadi konflik dulu, panas dulu, baru kita uji nih mana yang paling benar. Yang lucunya kemarin contoh, yang Undang-Undang Cipta Kerja ya, kan itu udah diuji MK ya. Kan termasuk apa tuh jawabannya dari MK? Termasuk dalam inconstitutional gitu ya. Dan itu dikasih waktu tuh sampai berapa lama agar itu bisa dibenerin sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya karena memang terlalu terburu-buru ya, cepat sekali itu undang-undangnya dibuat itu. Nah itu menarik ya, kalau kita bahas itu bisa dalam sebenarnya ya. Kita lanjut ya bahasanya. Tujuan hukum harus dicari pertama dari sisi keadilan. Itu jelas ya. Seberapa adil hukum yang nanti akan kita terbitkan. Yang kedua, ketentuan hukum. Jadi ketentuan hukum ini kan ada beberapa ya asas-asas yang melandasi terbitnya sebuah produk hukum gitu. Unsur keadilan dari hukum tidak membenarkan penyamarataan. Ini saya kira sepakat ya bahwa adil itu tidak sama dengan penyamarataan. Tapi kalau adil itu adalah dia proporsional sesuai dengan kebutuhan hak masing-masing. Nah, ini Bapak ulangi ya. Jadi kalau adil itu adalah dia itu proporsional sesuai kebutuhan dari masing-masing. Gitu. Bukan penyamarataan. Orang antara saya dengan Anda butuhnya beda. Gitu ya. Ya berarti mungkin nominalnya bisa jadi beda yang dikasih gitu ya. Mungkin nominalnya sama tapi bentuknya berbeda. Merespon kebutuhan, bukan segala sesuatu harus sama barangnya, harus sama uangnya. Enggak harus ya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Karena ini memang rada abstrak ya kalau kita bicara hukum itu. Nah, Eugen and Ehrlich dia menyampaikan bahwa hukum itu terdiri dari dua. Pertama adalah hukum sebagai kaidah penentu, atau dia tuh sebagai istilahnya peraturan lah ya, dokumen-dokumennya, peraturan-peraturan, dan emang itu diundang-undangkan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu ya. Tapi itu kan masih teoritis ya, masih di dalam buku gitu. Tapi ada yang hukum sebagai kebiasaan ya. Kalau hukum kebiasaan ini Anda mau kayak gimana pun ya itu terjadi gitu di sekitar kita. Kayak yang Bapak contohkan tadi. Siapa sih yang nggak suka antri gitu? Semuanya suka antri kan? Orang saya beli duluan ke Yomart misalkan, ya saya duluan ke kasir lah gitu. Nggak asal robot gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan hukum sebagai kebiasaan, bukan hukum sebagai kaidah penentu ya. Kalau kaidah penentu udah semua perhitungannya jelas ya. Oh, di sini kalau Anda melanggar ya, maka Anda akan kena sanksi. Nah, itu kan hukum sebagai kaidah penentu tuh. Udah diatur semuanya di dalam peraturan perundangan, tertulis gitu ya. Kalau yang di bawah ini kan hukum tidak tertulis termasuknya. Tidak tertulis tapi kita menyepakati itu bahwa itu sebuah hal yang baik dan kita ingin menerapkannya dalam kehidupan ya. Nah, pembagian hukum Hugo Sinheimer menyampaikan ada dua nih, ada normatif, ada kenyataan hukum. Nah, kalau hukum normatif ini dia ya normatif ya pada umumnya. Jadi berupa kaidah-kaidah yang memberikan kewajiban kepada orang-orang untuk siapa kaidah-kaidah tadi berlaku. Jadi oke, untuk pemerintah tuh harus apa bla 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 bla. Untuk swasta harus apa bla 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 gitu kan. Itu hanya seperti itu aja hukum normatif. Ada yang kenyataan hukum. Kalau kenyataan hukum, hukum sebagaimana dikenal orang dalam kehidupan hukum sebenarnya. Ya ini merespon hukum sebagai kebiasaan ya. Kenyataan hukum itu ya. Dari sudut praktis, hukum adalah suatu larangan atau satu keharusan. Oke, dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah pencerminan dari kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu. Ya. Jadi itu kurang lebih ya pandangan mengenai hukum. Kita paling tidak memahaminya bagaimana nanti dari kacamata planner. Nah, di sini ya kita mulai masuk ya. Jadi kalau kita lihat ya norma
norma itu kan ada banyak nih. Di sini ada 4. Ada norma hukum, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kepatuhan. Gitu. Keempat-empatnya ini berbeda ya. Dan salah satu yang membedakan itu adalah norma hukum dengan norma yang lainnya. Kira-kira nih, kalau menurut siapa ya? Degita misalkan. Degita coba di on mic-nya coba. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut Degita, kira-kira apa perbedaan norma hukum sama norma lainnya nih? Kalau menurut saya, kalau norma hukum itu udah jelas aturannya. Kalau misalnya norma agama dan norma sosial, biasanya dari kebiasaan hidup gitu, Pak. Norma hukum udah jelas, kalau norma yang lain masih belum jelas gitu ya? Iya, Pak. Oke. Tapi kan sebenarnya jelas juga. Misalkan norma agama itu Anda diperintah buat apa aja di dalam agama? Sholat misalkan ya, zakat gitu. Itu jelas berarti perintahnya kan? Apa tuh perbedaan norma hukum sama norma agama aja ya? Kalau kesusilaan kepatuhan mungkin barangkali terlalu abstrak ya kita bayangkan. Coba Aurelio. Beda sumbernya Pak. Izin Oh, Pak. siapa? Lutfan, silakan. Beda sumbernya juga Pak. Sumbernya beda. Oke, terus Kalau selain kan itu? hukum makan biasanya lembaga yang bikin. Kalau agama kan udah dari ajaran agama gitu. Agama masing-masing. Konsekuensinya bedanya dibikin manusia sama dibikin ini apa yang diyakini bukan bikinan manusia? Konsekuensi berarti akibatnya gitu Pak. Bentar Pak, belum terpikir. Belum connect ya. Oke. Thank you Lutfan. Ada lagi nggak? Satu orang Izin lagi. berpendapat, Pak. Oke, silakan Angga. Biasanya, Pak, untuk norma hukum sendiri, Pak, biasanya ketika melanggar dikenai sanksi pidana, Pak. Oke, sanksi pidana. Terus kalau norma agama? Norma agama paling sanksinya yang sesuai dengan ketentuan agama masing-masing gitu, Pak. Tetapi tidak dikenai sanksi pidana. Ya, emang apa bedanya sanksi pidana dengan sanksi agama? Apa tuh, Angga? Bentar, Pak. Pusing ya. Oke, gini ya. Mungkin Pak, Iya, Lutfan. yang sanksi agama kan tidak langsung, kalau pidana mah langsung kan di kehidupan nyata gitu. Oh, oke. Itu salah satu poinnya ya. Jadi kalau kita bicara norma hukum, ini kan pertama dia sifatnya memaksa ya. Kenapa memaksa? Karena kalau Anda nggak melakukan, Anda langsung kena sanksi. Dan sanksinya itu langsung di dunia gitu ya. Kita bisa merasakan sakitnya, merasakan ditonton orang bahwa kita itu bersalah dan sebagainya kan. Itu norma hukum tuh. Jadi sifatnya memaksa agar kita bisa mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya kan. Tapi kalau norma agama, perintahnya ada gitu ya. Anda diminta sholat gitu ya. Aqimus sholat wa aqimus zakah gitu ya. Anda diminta sholat terus zakat. Loh, kalau saya nggak sholat gimana? Gitu ya. Ada gitu yang akan menghukum kamu nggak sholat, kamu dihukum penjara sekian tahun misalkan. Atau apa ya. Memang yang mulai mendekati di Aceh ya. Aceh itu kan ada sistem penerapan syariah ya dengan konunnya ya. Dengan sistem konun perda versi Aceh itu kan karena dia daerah istimewa, maka dia menerapkan kaidah-kaidah hukum agama itu ya. Dan itu sebagian, belum semuanya itu. Hanya sebagian yang diterapkan ya di Aceh. Tapi kan pada kenyataannya nggak seperti itu. Terlalu banyak ya syarat-syaratnya. Syarat contoh dalam Islam ya. Syarat potong tangan itu dia
harus dipastikan bahwa itu tidak dia itu sengaja melakukan dan untuk alasan-alasan yang tidak urgent gitu ya. Jadi kalau alasannya sangat urgent, ngobatin orang sakit, orang tuanya sakit dan sebagainya, itu nggak bisa tuh. Terus kayak zina aja, zina itu harus paling minimum kalau mau dihukum ini ya, yang dilempari sampai meninggal ya, itu harus ada saksi 2 orang misalkan ya, laki-laki. Kalau perempuan berarti 4. Yang memang dia ngelihat langsung yang bersangkutan itu berzina. Jadi syaratnya tuh sebenarnya Islam sangat banyak sebenarnya. Kaidah-kaidah rajam, kaidah-kaidah potong tangan gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, oke, let's say kita bicara mengenai norma hukum ya. Jadi norma hukum ini dia sifatnya memaksa. Kalau orang agama kita nggak sholat pun kita nggak dihukum. Misalkan karena saya nggak sholat tiba-tiba tangan saya kekilir gitu ya atau apa, nggak ada kan seperti itu ya. Dan itu kalau norma-norma agama banyaknya mengatur mengenai perseorangan ya. Ada beberapa yang mengatur tentang publik ya, misalkan kayak zakat. Zakat kan bagaimana transfer harta ya antar keluarga dilakukan. Itu kan bukan hanya mengatur perseorangan, tapi juga untuk mengatur publik juga gitu. Oke, kita coba masuk satu lagi ya. Nah, ini sebelum masuk yang tentang ke-PWK-an ya, beda norma hukum dan lainnya. Norma hukum ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, ya. Norma-norma lain kepada perseorangan. Jadi dikembalikan ke masing-masing gitu ya. Mau taat monggo gitu ya. Kalau enggak ya silakan. Kalau yang orang adat pun kenapa sih Baduy itu ada 2 tuh. Baduy luar sama Baduy dalam. Baduy luar itu orang-orang yang ya dia udah memutuskan secara perseorangan, saya nggak setuju, nggak sepakat dengan tradisi Baduy dalam gitu ya, dimana pernikahannya semua diatur, pendidikannya nggak boleh sekolah keluar dari Baduy gitu ya. Akhirnya dia berusaha gitu ya, bikin sistem sendiri. Gitu. Jadi kan dikembalikan lagi ke perseorangan kan. Gitu. Tapi kalau norma hukum nggak bisa. Jadi dia itu mau nggak mau harus memaksa gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Bentuk hubungan hukum tuh banyak ya, dari keturunan ya, bagaimana ahli waris ya, diatur ada kaidah hukumnya, keluarga ya, tentang pernikahan, tetangga, tentang bagaimana tata tertib ya dalam bermukim, itu kan semua ada aturan-aturannya ya, perdagangan dan sebagainya. Nah, ada 2 jenis hukum ya, hukum objektif dan hukum subjektif. Kalau kita lihat dari beberapa ini ya, literatur ya. Nah, kalau hukum objektif itu seperti yang tercantum ini, hukum untuk menunjukkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar orang-orang. Jadi dia mengangkat kaidah-kaidah dan norma-norma yang akhirnya bisa mengatur ya hubungan antar orang. Itu kalau hukum yang sifatnya objektif. Berbeda dengan hukum subjektif. Kalau hukum subjektif, hukum untuk menunjukkan ya hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum objektif. Jadi hubungan-hubungan yang diatur hukum objektif itu apa aja nih antar orang-orang tadi gitu ya. Nah, dia tunjukkan hubungan-hubungannya gitu. Berdasarkan mana nih yang berhak, seseorang tuh berhak atau berwenang atas sesuatu, dan dia juga berkewajiban atas sesuatu kan. Gitu. Nah, kalau dari penjelasan ini, kira-kira kalau tentang perencanaan tata ruang masuk ke mana nih? Objektif atau subjektif? Kira-kira. Kira-kira masuk mana? Ayo, say something. Siapa nih yang belum bicara ya? Ada Sekar Ayu, coba Sekar Ayu. Dion, Sekar Ayu. Sekar Ayu, menurut kamu perencanaan tata ruang masuknya hukum apa nih? Subjektif atau objektif ya? Subjektif mungkin, Pak.
Alasannya apa kira-kira, Askar? Kira-kira alasannya apa ya? Kok masuk hukum subjektif ya? Yang diatur di dalam tata ruang apa? Oke. Masih bingung, Pak. Kenapa? Masih bingung, Pak. Masih bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Ganti kali kata bingung dengan sedang berpikir. Kalau bingung kan udah stuck ya. Aku menemukan jalan buntu nih, Pak. Tapi kalau sedang berpikir itu kan, Pak, saya masih mikir, Pak. Masih berusaha menemukan. Jadi masih positif gitu ya. Masih optimis. Oke, yang diatur di tata ruang itu kan tentang wewenang, tentang kewajiban ya. Anda diminta untuk nggak boleh membangun hotel misalkan atau restoran di sempadan pantai misal ya ini ya. Tapi kan Pak, kalau kenapa di Dubai itu ada gedung yang tinggi dan itu tepat di tepi pantai? Gitu kan kurang lebih. Ya itu mah hal lain ya, karena beda undang-undang ya antara negara kita dengan negara Dubai gitu ya, negara King Saud gitu ya. Ini kan berbeda aturan. Dengan Cina juga berbeda aturan. Korea beda lagi aturan gitu ya. Oke, kita duduk masyarakat di Indonesia aja gitu ya. Yang kita atur ini kan kewenangan ya. Kewenangan masing-masing dari seseorang, individu kan punya kewenangan. Pemerintah punya kewenangan, swasta punya kewenangan, individu punya kewenangan. Nah, itu yang semua diatur tuh. Makanya dia jatuhnya hukum subjektif gitu ya. Bukan hukum objektif. Kalau hanya mengatur antar orang, itu lebih tepatnya mungkin hukum perdata mungkin ya. Kalau perdata kan saya bisa protes atas tindakan si tetangga saya rugi sekian dan tetangga saya harus mengembalikan gitu ya hak saya gitu ya, karena saya rugi nih. Misalkan saya jualan, saya buka salon kecantikan gitu ya. Terus tiba-tiba di samping itu ternyata dia bikin bengkel, bengkel motor gitu, ren gitu kan. Nah itu ternyata saya ngerasa dirugikan karena klien-klien nggak pada mau gitu ya ke situ. Nah itu kan bisa ya masuk ke ini hubungan antara orang-orang itu ya. Tapi kalau hukum subjektif urusannya antara kita dengan negara, karena negara udah ketok palu nih, diatur seperti itu gitu. Tapi kok Anda melanggar gitu. Tapi kalau yang tadi tidak diatur tuh dalam undang-undang negara, tapi dia merasa dirugikan, ya, sehingga dia masuk hukum subjektif ya. Sumber-sumber hukum positif ada banyak ya, dari mulai sumber hukum dalam arti sejarah gitu ya, hukum dalam arti sosiologis. Jadi banyak sebenarnya ya kalau kita mau baca lebih mendalam. Bahkan filsafat hukum itu juga luar biasa tuh kalau kita belajar ya. Kalau Anda mau belajar tentang hukum, Anda bisa ke Belanda. Di sana ada namanya Leiden University. Itu tempatnya pakar-pakar hukum tuh ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu. Dipandang dari sudut kinerja, intinya dua, dia mengatur dan juga memaksa ya. Kalau hukum itu kita lanjut lagi. Oke, ini adalah peristiwa hukum. Kalau peristiwa hukum ini ada dua ya. Ada yang dia menjadi subjek hukum, ada yang bukan merupakan subjek hukum. Kalau perbuatan subjek hukum ini dia yang nanti akan dijadikan sebagai perbuatan hukum. Jadi yang namanya subjek hukum itu kan apa sih yang nanti akan ditentukan gitu ya, mana yang benar dan salahnya gitu ya. Nah ini nanti ada masuk dalam perbuatan hukum, ada yang bersegi satu sama bersegi dua ya. Kalau bersegi satu dia yang tadi perorangan kenanya ya.
Jadi kalau bersegi dua, dia bukan hanya perorangan, tapi dia representasi dari lembaga tuh. Misalkan kayak KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Itu kan dia diikat dalam satu kaidah hukum ya. Bikin apalagi, misalkan Anda bikin land consolidation, misalkan. Ya mungkin dia ada representasi pemerintah juga di dalamnya. Tapi kalau bersegi satu itu hanya perorangan saja. Ya, itu yang diatur. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Wah, ini Bapak belum paham juga ya kalau ini ya. Nggak pernah dibahas juga nih. Yang penting kita tahu ya paling tidak mana yang menjadi perbuatan hukum. Jadi, perbuatan hukum pertama Bapak ulangi, bersegi satu itu berarti dia berkaitan dengan hubungan antar orang, ya. Jadi kalaupun mengklaim saya ngerasa dirugikan atas seseorang berarti bersegi satu tuh. Tapi kalau bersegi dua itu udah bicaranya kita dengan pemerintah atau pemerintah dengan lembaga tertentu ya kayak swasta dan sejenisnya ya. Peristiwa yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum, misalkan kelahiran, kematian, itu tidak masuk dalam peristiwa yang merupakan subjek hukum ya. Karena itu kan di luar intervensi, di luar intervensi manusia itu ya, kelahiran, kematian dan sebagainya. Jadi nggak bisa dianggap salah gitu. Misalkan ibu Anda meninggal gitu ya, pas melahirkan gitu. Bayinya meninggal pas proses melahirkan. Terus misalkan ibunya wah ibunya berarti ditindak pidana, kan nggak seperti itu ya. Karena itu bukan merupakan peristiwa yang subjek hukum gitu, bukan subjek hukum. Gitu. Jadi yang totali subjek hukumnya adalah perbuatan-perbuatan yang bukan alami ya. Kalau ini kan emang udah alami proses naturalnya dari sana. Ya kita nggak bisa nyalain takdir juga gitu ya. Nggak bisa nih kalau matinya kecuali matinya itu karena diracun dan sebagainya kan berarti ada ada peristiwa hukumnya gitu ya, ada prosesnya. Oke, ini adalah kaidah norma hukum. Kaidah norma ialah peraturan tentang tingkah laku, peraturan kepatuhan atau kelayakan ya. Kaidah norma hukum adalah pratingkah laku yang berlaku untuk umum yang dinyatakan dalam bentuk tertentu ya. Kaidah norma hukum adalah peraturan kepatutan yang juga mengandung suatu pertimbangan. Peraturan ini bisa merupakan suatu perintah atau suatu larangan atau bahkan suatu izin ya. Sehingga kaidah hukum mempunyai sifat keumuman. Jadi kalau kita bicara mengenai kaidah dalam hukum pasti dia berusaha untuk mengambil jalan tengah bagaimana common sense keberterimaan di masyarakat gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana nih kalau kita kacamatanya umum melihat perspektif sebagai warga sipil dengan warga non sipil gitu ya, antar profesi juga seperti apa. Nah itu berusaha untuk mencari generalnya ya. Ini ada beberapa teori melengkapi saja dari yang tadi ya di awal. Perwujudan hukum yang disusun secara bertingkat. Ada teori Stephen Baugh. Dia kaitkan dengan kaidah norma hukum. Jadi perintah kaidah norma hukum harus dipenuhi oleh yang berkepentingan dan dilakukan secara nyata. Jadi semua kaidah-kaidah hukum itu harga mutlak ya, nggak bisa ditawar. Itu harus dipenuhi. Oleh siapa? Oleh berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Nah ini kan kalau orientasinya publik, orientasinya adalah umum tadi, berarti kepentingan siapa? Pemerintah dong, ya enggak? Dan itu harus dilakukan secara nyata gitu ya. Kalau nggak dilakukan maka bisa dianggap melanggar hukum, ya, melanggar kaidah hukum. Kaidah norma hukum bersifat memaksa, khusus kaidah hukum dan dari perundang-perundangan yang memiliki kekuasaan asli, demikian pula dengan menetapkan adanya paksaan terhadap pelanggaran atau pengabaian kaidah hukum tersebut. Undang-undang yang dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan
tidak memiliki kekuasaan asli untuk menetapkan paksa ya. Jadi yang namanya ketika sudah diketok palu, nggak boleh PKL itu berada di zona merah, ya berarti harus ada tindakan, nggak boleh ada pembiaran gitu. Kalau ada pembiaran, ya maka dianggapnya bisa tidak ini ya, bukan melanggar hukum, lebih ke pembiaran terhadap hukum itu susah juga ya di ininya ya, di komplainnya ya oleh masyarakat. Tapi idealnya kalau dia itu sudah menerbitkan bahwa kita adalah negara hukum dan kita udah menerbitkan hukumnya harus mengatur apa, idealnya dia melakukan itu. Kalau nggak melakukan maka dia harus dituntut gitu ya. Nah ini yang memang belum banyak berjalan juga ya di kita, di negara kita nih. Jadi kewajiban-kewajiban pemerintah ya bodo amat gitu ya, maksudnya yang penting mah saya aman-aman aja, kebaikan gitu ya. Jadi sisi egoisnya masing-masing masih terlalu dominan. Kaidah norma hukum dan restart ya. Kaidah norma hukum dibedakan dalam 3 jenis. Ada yang mempunyai alat paksaan karena kekuatannya sendiri, ada yang alat paksaan berdasarkan kekuasaan undang-undang yang diturunkan, ada yang memang bahkan tidak pernah dipertalikan dengan alat-alat paksaan. Gitu. Jadi ada 3 jenis ini. Misalkan kalau yang mempunyai alat paksaan ini kan karena kekuatan sendiri nih, memang dia orangnya berpengaruh gitu ya, dan rata-rata dia kebetulan sistem negaranya itu lebih dominan di kerajaannya mungkin ya. Jadi toolsnya adalah memaksa karena dia punya kekuatan, punya power secara turun-temurun dan juga susah untuk diputus gitu ya. Udah punya tradisi sendiri. Nah yang kedua ini kan di negara-negara hukum pada umumnya ya. Jadi yang disepakati dulu mana yang akan kita tentukan kaidahnya. Baru setelah itu kita jalankan berdasarkan peraturan perundangan yang diberlakukan. Atau yang ketiga nih, menuntut wataknya tidak pernah diperdalikan dengan alat-alat paksaan. Wah ini udah susah ya kalau kayak gini ya. Jadi udah rezim sekali lah pokoknya. Misalkan di Korea Utara gitu ya. Pokoknya mau pakai apapun ya, pokoknya saya mah berlaku seperti itu gitu ya. Saya ingin A ya harus A gitu kan. Apa sebenarnya negara hukum? Di sini terdapat pandangan negara hukum. Ada negara hukum yang menurut paham Jerman dan ada yang paham Carl Schmitt ya. Kita coba lihat, ini adalah yang menurut paham Jerman. Jadi kalau menurut paham Jerman, pertama adanya hak asasi ya, dan atau hak dasar atas rakyat. Jadi di sini keywordnya di HAM lebih banyak ya. Adanya pemisahan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus dipisahkan ya, aset-asetnya semua dipisahkan. Nggak boleh nyampur, misalkan ada intervensi negara lain atau bahkan dia itu menyatu sendiri gitu ya dengan rakyat, itu enggak, harus dipisahkan. Mana menjadi tanah negara, mana tanah rakyat ya atau tanah masyarakat gitu. Adanya peraturan hukum mengenai administrasi ini harus ada, dan adanya juga pengadilan administrasi. Ya, kenapa pengadilan itu penting? Karena untuk mengecek mana yang benar dan salah ketika ada konflik gitu kan. Jadi pengadilan itu mutlak harus ada unsur-unsur di dalam negara hukum. Makanya kita ada banyak pengadilan ya. Mau pengadilan PT-UN yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan ya, ada yang pengadilan negeri agama misalkan, terus ada pengadilan di level MA, MK gitu ya, atau KY Komisi Yudisial. Jadi banyak ya pengadilan-pengadilan tergantung dari kasusnya. Negara menyelenggarakan seluruh kepentingan rakyat dengan syarat tidak melanggar hak asasi rakyat. Jadi boleh negara menyelenggarakan segimanapun, tapi tetap ya orientasinya adalah kepentingan hak asasi rakyat. Hati-hati dengan hak asasi ya, karena biasanya atas dasar hak asasi akhirnya semua peraturan-peraturan mengenai agama itu ignore ya, dianggap ditolak gitu ya.
Nah, ini makanya kalau di beberapa negara-negara kan ada yang memang sangat sekuler sekali ya. Nah, kalau sekuler berarti dia berusaha memisahkan tuh antara sisi-sisi agama dengan sisi-sisi kehidupan sehari-hari. Agamanya ibadah tok gitu loh. Nggak perlu agama itu mengatur tentang warisan. Nggak perlu agama itu mengatur tentang orang harus bersedekah atau zakat gitu ya. Nggak perlu agama itu mengatur tentang perkawinan. Karena perkawinan itu urusan dua orang. Dan agama itu urusan ibadah itu masing-masing ya, privacy gitu. Gitu. Ya kan sangat berbeda sekali ya dengan semangat kita di dalam agama Islam. Menurut Carl Smith, ini adalah negara hukum. Jadi pertama adalah hak asasi atau hak dasar, ini jadi sama ya. Yang kedua adalah pemisahan kekuasaan. Nah, tujuan utama membatasi segala gejala negatif dari paham demokrasi dalam suatu negara hukum. Itu kurang lebih, jadi emang lebih sederhana daripada yang paham Jerman ya. Kalau dengan demikian kira-kira mana kira-kira NKRI ya masuknya? Apakah dia itu masuk di dalam yang pertama yang Jerman gitu ya, atau yang kedua? Nah, kira-kira seberapa banyak kasus penyimpangannya ya kita diskusikan bersama-sama ya. Waktu yang sedikit ini